ada di alam dunia. Beb, kalau kita pengen selamat di alam barzakh, selamat di alam akhirat, ngapain kita di dunia? Kira-kira begitu ya. Ngapain sih kita di dunia ini biar selamat di barzakh dan di akhirat? Sebetulnya mudah, dua hal saja. Habib sampaikan yang singkat dan mudah, dua hal saja. Tugas kita di alam dunia dua. Pertama adalah ibadah, yang kedua adalah khalifah. Yang pertama ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah taala menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali tugas utamanya adalah ibadah. Tugas utama adalah ibadah. Tugas utama adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, beribadah, menghamba. Mungkin bahasa Jawanya ngabulo. Bahasa Madura apa? Ngabdi. Ngabdi, ngebulet. Ngabdi atau ngebulet kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tugas utama. Yang kedua adalah khalifah. Khalifah itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi Allah Adam, karena Allah menciptakan Nabi Allah Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku menciptakan manusia Adam sebagai khalifah di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifah di bumi. Setelah Rasulullah khulafaur rasyidin, ya, khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khulafaur rasyidin. Mereka khalifah Allah di permukaan bumi di dunia. Kita hidup zaman sekarang yang menjadi khalifah Allah, artinya melakukan tata kelola, mengatur kehidupan kita di bumi sesuai dengan kehendak Allah. Ini yang penting. Hidup di dunia sesuai dengan perintah Allah. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dua ya. Yang pertama ibadah, mengabdi, ngabula kepada Allah Ta'ala. Yang kedua khalifah, tata kelola sebagai manusia di dunia sesuai perintah Allah. Habib sampaikan yang kedua, bagaimana itu mengelola dunia sesuai dengan perintah Allah. Gampang, sesuai dengan diri kita masing-masing. Contoh yang paling baik siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mau tidak mau suri tauladan kita adalah Rasulullah. Saya ceritakan dengan singkat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Makkah, kecil di kota Makkah, anak-anak di kota Makkah, kemudian beranjak agak besar di kota Makkah. Kita semua pernah jadi anak-anak dan kita juga punya anak. Bagaimana dia biarkan mereka hidup sebagai anak-anak, ya. Diajari ngaji boleh, diajari Al-Quran boleh, diajari sholat dia bagus. Itu yang paling utama. Ibadah diajarkan semenjak kecil. Kalau matematikanya tidak begitu bagus bagaimana? Udah apa-apa. Matematikanya nilainya jelek tidak apa-apa. Yang penting ngajinya nilainya bagus. Bahasa Inggrisnya tidak bagus, udah apa-apa bahasa Inggrisnya jelek. Yang penting bahasa Arabnya bagus. Gitu ya. Ini tidak begitu apal lagu-lagu kebangsaan, udah apa-apa. Yang penting apal presiden. Kenapa ini disampaikan? Biar nggak kebalik. Kita kalau punya anak kecil-kecil, TPQ masih ngaji ya. Tapi begitu kelas 4, kelas 5, kelas 6, kadang-kadang TPQ-nya, ngaji Qur'annya kalah dengan les. Kalah dengan les. Lu kenapa ada berangkat ngaji? Pak Ustadz, beda les di sekolah. Lebih milih les daripada ngaji Qur'an. Ini Qur'annya dikalahkan dengan matematika.
Madrasah diniyah, madinnya, bahasa Arabnya, ilmu agamanya, fikihnya dikalahkan dengan ilmu-ilmu dunia. Ini yang mulai terjadi zaman sekarang. Maka Habib sampaikan jangan. Bahaya. Jangan anak kita tumbuh besar menjadi cerdas dan pintar, tapi kebingungan. Lebih baik hidup tumbuh besar biasa-biasa saja, tetapi soleh solehah. Soleh dan solehah. Kalau orang tuanya semakin bertambah usia, kemudian akan meninggal dunia, anak-anak yang soleh dan solehah akan mendampingi orang-orang tuanya, mendoakan mereka, ya Allah, semoga kau berikan kemudahan, kesembuhan untuk orang tuaku. Dibacakan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Orang tuanya dibacakan doa, dibacakan qasidah. Tapi kalau anaknya pintar, cerdas, pintar teknologi, ayah, ibu, ini adalah doa kesehatan yang terbaik yang ada di YouTube. Diputerin di YouTube, bukan di doa. Ketika orang tuanya sakaratul maut, anak yang soleh-solehah akan membacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tapi kalau anaknya tidak soleh-soleh, pintar, cerdas, toh, Bu, ini murotal Yasin terbaik di YouTube. Subscribernya paling banyak. Bu, pengen anak soleh-solehah atau pintar? Pengen didoakan apa diputerin MP3? Gitu ya. Ini tentang hidup di dunia bagaimana. Pertama, anak-anak kita jadikan mereka anak soleh dan soleh. Hidup itu pilihan. Milih les atau milih ngaji, pilihlah ngaji. Pendidikan nasional kita tidak akan mencetak anak-anak yang soleh dan soleh. Tidak akan. Pendidikan nasional kita yang puluhan tahun itu loh, tidak akan tidak akan membuat anak-anak kita soleh dan soleh, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, cerdas doang, pintar doang, tapi kebingungan. Kalau pengen soleh dan solehah, belajar TBQ, madrasah diniyah, atau mondok, enggak ada pilihan Pak. Bisa diterima? Oke, lanjut ya. Saya sampaikan tentang Rasulullah ketika kecil, umur 9 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib ikut dengan kafilah perniagaan. Kafilah ini berangkat. Rasulullah diajak. Kenapa? Semenjak umur 9 tahun, orang tuanya, yaitu paman yang mengasuhnya, mengajarkan Rasulullah, ini loh bekerja, ini loh warisan keluarga. Karena kakek buyut Rasulullah yang pertama, yaitu Hashim bin Abdul Manaf, itu pedagang. Kemudian Hashim punya anak Abdul Muttalib, kakek Rasulullah. Abdul Muttalib juga memimpin kafilah perniagaan. Kemudian setelah itu ayah Rasulullah Abdullah juga pedagang yang memimpin kafilah perniagaan. Abdullah ayah Rasulullah wafat, digantikan oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. 4 generasi. Rasulullah adalah generasi kelima. Yang ingin Habib sampaikan, kalau 5 generasi mereka konsisten, mereka rajin, pasti bisnisnya berkembang pesat, besar, dan kuat. Mohon maaf Habib sampaikan seperti ini karena kita yang hidup di Indonesia kadang-kadang anak-anak kita itu tidak melanjutkan rintisan orang tuanya. Orang tua leluhurnya kaya, mungkin punya sawah lada, mungkin punya tebu.
Kemudian yang merintis kakek buyut ini punya anak, anaknya banyak. Generasi yang kedua mungkin masih mempertahankan sawah ladang, tebunya mungkin masih ada, tapi mulai dibagi dengan anak-anak yang lain. Alhamdulillah kalau masih meneruskan. Nanti muncul generasi ketiga, pembagiannya semakin banyak. Maka kadang-kadang tidak sabar kalau menunggu panen tebu setahun sekali pembagiannya banyak. Sudah mulai berusaha, sebagian ada yang mulai kerja dan sebagian lagi mulai dijual. Entah dijual jadi pabrik, entah dijual jadi perumahan, maka dia bekerja. Generasi keempat semakin habis sawah ladangnya, sudah nggak mau ke ladang, nggak tahu cara bekerja, tanahnya semakin kecil, dijual. Generasi kelima tanahnya dijual jadi satpamnya perumahan yang tanahnya dulu miliknya. Terbayang. Dan ini terjadi. Leluhurnya pemilik tanah itu, tapi kemudian berubah, dia jadi satpam di perumahan itu dan rumahnya kecil reot. Kenapa? Karena tidak melanjutkan bisnis orang tuanya. Ini disampaikan, ya ini Habib sampaikan. Rasulullah itu mulai 9 tahun diajari oleh pamannya Abu Thalib, ini loh kafilah perniagaan, ini loh berdagang. Pak, Bu, anak-anaknya diajari begitu dah. Anaknya diajari melanjutkan perjuangan orang tuanya. Orang tuanya punya pekerjaan apa sih? Orang tua punya toko kah? Bekerja kah? Atau bagaimana? Silahkan. Tapi ingat, anak-anak itu nanti persiapkan untuk melanjutkan perjuangan pekerjaan. Kenapa? Nah, kalau anak itu merintis terus, jenengan merintis, anak tidak mau melanjutkan, ngerintis sendiri, cucu ngerintis lagi, ngerintis terus. Kapan suksesnya? Kapan suksesnya kalau merintis dari tiap generasi? Nggak bisa. Merintis yang pertama, selanjutnya harus bisa mengembangkan, melebarkan dan menguatkan. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu generasi kelima. Rasulullah itu generasi kelima. 5 garis keturunan. Mohon maaf, pabrik-pabrik besar bukan milik bangsa Indonesia asli. Mall-mall yang besar bukan milik Indonesia asli. Kan begitu? Kalau buruhnya orang Indonesia memang, satpam mall orang Indonesia. Kan gitu. Yang ingin Habib sampaikan dulu, Bu, Pak, pabrik yang gede, mall yang besar itu, supermarket yang besar itu bukan generasi sekarang mereka. Mereka itu keturunan yang kesekian. Dulu leluhurnya kemari melarat. Leluhur mereka itu datang kemari masa penjajahan melarat. Tapi mereka memang pintar. Ketika masa penjajahan, mereka dekat dengan penjajah, pintar dekat dengan penjajah. Pokoknya kerjaan beres. Ketika Belanda pergi digantikan oleh Jepang, mereka merapat dengan Jepang. Mereka nggak punya hubbul waton, mereka punyanya hubbul fulus. Repotnya sama orang Islam, Habaib orang Arab tuh agamanya Islam. Nah emang dulu yang Islam siapa? Belanda nggak beragama Islam, Jepang nggak beragama Islam, tapi orang Indonesia agama Islam. Yuk jelas kita merapat kepada orang pribumi. Jelas kita hubbul waton. Tapi mereka ini tidak hubbul waton, hubbul fulus. Yang ingin Habib sampaikan, leluhur mereka itu tidak kaya raya, melarat. Tetapi yang melarat itu pinter untuk nempel kepada para penguasa, sehingga bisnisnya berjalan. Senang main duit gitu, senang mainan duit.
kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, maka jadilah pabrik-pabrik besar, jadilah mal-mal besar. Tapi itu butuh perjuangan beberapa generasi. Lah kita kebalik, kita dulu datuk-datuk, kita leluhur kita tuan tanah, tapi bertambah generasi, perubahan generasi, tanahnya dijual pindah kepada mereka. Mereka menguasai tanah, menguasai perumahan, menguasai mall yang gede-gede. Kita yang asalnya pemilik menjadi satpamnya. Yang ingin Habib sampaikan, Habib, ini kok ngomong begitu, pelajaran dari kehidupan Rasulullah itu loh. Umur 9 tahun dibawa oleh pamannya Abu Thalib ikut berdagang. Jangan keliru. Generasi kelima Rasulullah itu. Pertama Hashim, dilanjutkan putranya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib dilanjutkan Rasulullah Abdullah, Abdullah meninggal digantikan Abu Thalib, Abu Thalib ngajak Rasulullah generasi kelima dan umur 9 tahun. Kenapa? Dididik. Wahai Nabi Muhammad, semenjak kecil ini loh kafilah perniagaan, ini loh usaha keluarga, lanjutkan nanti. Pak, siapkan anak cucu kita untuk melanjutkan apa yang ada, supaya tambah besar, tambah kuat. Jangan tiap generasi merintis terus. Wah, tidak bakal sugih, merintis top. Lanjut ya. Rasulullah umur 9 tahun diperkenalkan. Umur 12, 13, belasan tahun Rasulullah kemudian berusaha sendiri cari pengalaman. Rasulullah kemudian pergi. Ini adalah yang dilihat Rasulullah. Celah bisnis yang diambil oleh Rasulullah saat itu adalah beliau kumpulkan orang-orang yang punya hewan ternak dengan jumlah tidak banyak, yang kaya raya, ternaknya buahnya ratusan, itu digembalakan sendiri. Tapi yang sedikit-sedikit tahu, mereka tidak sempat menggembala. Rasulullah kumpulkan itu. Ini sedikit, itu sedikit, sono sedikit, yang sedikit-sedikit beliau kumpulkan semuanya, beliau gembalakan sendiri. Ini kalimat bahwa Rasulullah itu menggembala kambing ketika kecil. Kalimatnya kan begitu, yang diceritakan itu ya betul. Tapi yang ingin Habib sampaikan, betul beliau menggembala kambing. Tapi ada pelajaran ekonomi di situ. Rasulullah melihat peluang bahwa orang-orang yang kambingnya sedikit itu tidak menggembalakan. Kenapa? Wah, cuma 5 tok pergi keluar gembala kambing, yang nggak efektif, nggak efisien. Tapi yang gembalanya, yang hewannya 50, 100, mereka berangkat. Tapi 5 tok nggak di rumah. Nah, Rasulullah kumpulkan ini 5, itu 7, soalnya 10, dikumpulkan jadi banyak. Rasulullah bawa semua itu mengembala di kala, di padang rumput, di pagi hari, kemudian petang harinya dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Ala qararita min ahli Makkah, mendapatkan upah receh. Qararit qirat, uang emas tapi yang pecahan, yang recehan. Ala qararit min ahli Makkah. Bekerja kan? Ada peluang kan, dan beliau mau menjalani. Umur 14 tahun Rasulullah ikut Harbul Fijar, perang Fijar. 14 tahun ikut perang Fijar, Harbul Fijar. Perang ya berarti perang, tapi ada ghanimah, ada rampasan perang, ada pembagian bagi orang-orang yang ikut. Rasulullah dapat dari situ. Ikut perang loh ya, dan ada hasilnya. Ini umur 14 tahun. Nanti ketika umur 25 tahun beliau memimpin kafilah milik Khadijah. Kemudian perdagangan ini sukses besar. Rasulullah pulang ke Makkah. Khadijah melihat, ini orang pemuda luar biasa nih. Ini masih muda tapi pandai berniaga. Maka Khadijah jatuh cinta. Ini Muhammad Al-Amin, Muhammad amanah, Muhammad yang jujur, keluarga Bani Hashim, terpercaya, ganteng, kaya raya, pintar kerja. Ya wajar kalau seorang perempuan Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan dikira Khadijah itu jatuh cinta kepada pemuda pengangguran, melarat, tak kerja, tak punya duit. Wah, nggak langsung. Enggak begitu ternyata. Ternyata seorang Nabi Muhammad
ketika beliau masih remaja bekerja keras, mau mencoba berbagai macam pekerjaan mulai umur 10 tahun sampai umur 25. Berapa? 15 tahun di dunia pekerjaan. 15 tahun di dunia pekerjaan. Maka pengalamannya banyak, kemampuannya terasah. Maka Khadijah jatuh cinta. Kenapa? Ini pemuda amanah, pinter, cerdas, pekerja keras, ganteng, layak jadi suami. Bu, Pak Trimanto betul ya begitu ya? Ya iya, pemuda jujur, amanah, Muhammad Al-Amin, ganteng, pinter. Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang. Maka Khadijah jatuh cinta. Dan kenapa disampaikan? Yaitu adalah cara hidup di dunia. Selain ibadah, ternyata tata cara hidup di dunia begitu. Hai pemuda, bekerja keras. Hai para orang tua, didik anak-anak kalian supaya menjadi orang yang bekerja keras, laki ataupun perempuan. Bu, putra putrinya bagaimana? Sempurna. Satu ibadah, kedua khalifah. Khalifah itu tata kelola di alam dunia. Tata kelola bagaimana? Kelola diri sendiri dulu lah, gitu ya. Kita pengen apa? Ya lihat aja Nabi Muhammad SAW ketika mulai kecil, kemudian beranjak dewasa hingga dia menikah. Oh ternyata pola hidupnya begitu. Nah anak-anak kita persiapkan untuk begitu. Anak-anak kita persiapkan untuk begitu. Para orang tua yang sudah punya pekerjaan, nanti anak saya akan bekerja di mana ya? Orang tua harus menolong putra putrinya. Beb, saya bukan usaha sendiri, bukan? Saya mungkin pegawai kantor atau ini apa itu. Lihat, bantu mereka, berikan mereka jalan akses supaya lebih mudah bekerja. Kalau merintis sendiri sulit, apalagi zaman sekarang. Pilot aja sekarang dipecat. Pilot pesawat dulu gajinya pakai dolar yang di atas itu dipecat kok sekarang. Pramugari yang cantik di pesawat itu dipecat, sekarang jual minyak ya. Turun sekarang. Sulit kecuali orang tua ini yang sudah punya pekerjaan. Bantu anak sini nak, kini duk sini duk, bantu ayahmu, bantu ibumu kerjakan ini. Nanti kalau lanjutkan. Karena melanjutkan apa yang sudah ada. Tapi kalau menitis dari nol sulit. Hadirin hadirat, tugas kita di dunia dua, ibadah dan khalifah. Khalifah adalah tata kelola dunia. Yang sampaikan yang pertama adalah tata kelola anak kita. Anak kita diajari dengan ibadah, ngaji, TPQ, madin, pondok pesantren. Yang umum bolehlah tanpa pelengkap. Toh yang sarjana yang bayarnya mahal, yang nganggur kok sekarang. Nganggur ya? Nganggur. S1 sarjana sekarang buat dan nganggur. Persaingan ketat. Sekolah lagi S2 magister, puluhan juta. Dan setelah selesai nganggur sama sulitnya. Yang mudah bagaimana? Ketika orang tua punya pekerjaan, kerjakan yang baik, anaknya dibantu untuk bekerja. Puluhan juta itu kalau buat modal sudah dapat macam-macam. Daripada sekolah boleh, tapi kalau sudah jelas orang tuanya di kantor yang bagus, orang tuanya di kantor pemerintahan, boleh anaknya kuliah yang bagus, nanti masuk ke dia di situ. Itu mungkin. Nah, tapi kalau dilepas begitu saja sulit. Contohnya adalah Rasulullah SAW. Ini bagian pertama masa kecil Rasulullah hingga beliau dewasa dan menikah dan berumah. Prosesnya begitu. Ini contoh buat kita. Kita juga proses anak kita seperti itu. Proses diri kita juga seperti itu. Nah, kesuksesan itu butuh tekun yang Rasulullah itu 25 tahun. Nah, bener. Saya nggak tahu tentang pesantren Khalifah. Yang Habib tahu pesantren Ulul Lawak An-Nur Jaiban. Jaiban itu ya dari rumah kecil dan musola.
sekitarnya hutan, nggak ada apa-apa. Tapi beliau merintis rumah kecil dengan musola beliau, sedikit demi sedikit bisa. Kemudian dia sekarang gede, kemudian ya anaknya yang melanjutkan. Ya anaknya enak, tidak merintis, tapi ya ibadah itu yang berubah kan. Saya pikir Arifah ini kalau mestinya begitu ya. Insya Allah generasi pertamanya mungkin ya mulainya dari nol. Sekarang yang kedua enak. Ya, kira-kira kita juga begitu. Jangan anak kita merintis terus, udah selesai. Tapi orang tua merintis, lanjutkan anak. Habib, sama merintis bu. Saya nggak tiba-tiba begini. Merintis dulu udah enak, mondok dulu kan, belajar kan, mondok dulu, kadromot dulu, kepanasan dulu, kering kerontang, kurus, lapar, makan nggak punya duit, nggak ada, itu begitu. Setelah itu bagaimana? Lulus ngajar itu ya ngajar pesantren, ngajar di musola, ngajar pokoknya karena dunia saya, dunia pesantren, dunia ilmu sudah ngajar aja. Apakah harus langsung soge dapat duit? Ya enggak, jangan pernah berharap seperti itu. Kerjakan yang terbaik, nanti rezeki akan datang sendiri. Pokoknya kerjakan yang baik. Kalau ngaji, kalau nukam ya nukam, kalau idul adha sudah kerjakan aja yang baik, nanti rezekinya datang sendiri. Rasulullah juga begitu, membara kambing, memang langsung kaya, enggak, receh. Jadi orang Mekah, tapi sudah jalani aja dulu. Dan ternyata 15 tahun. Setelah 15 tahun baru menikah dengan Khadijah, baru enak. Tapi merintis dulu. Laki-laki kudu merintis, kudu gak enak dulu, gak apa-apa. Masih pemula merintis, lakukan, jalanin aja. Kalau rezeki datang dan pergi naik turun, pokoknya jalani aja. Nanti Allah Ta'ala akan berikan ganjaran dan rezekinya pada waktu tertentu. Tapi jalani dulu istiqamah, disiplin bekerja. Ibu-ibu bagaimana? Ya nggak tahu kalau ibu-ibu ya bekerja atau di rumah tangga. Ya sudah, di rumah tangga kerjakan yang baik. Tapi ceritakan lagi lebih detail tentang kehidupan Rasulullah SAW. Semoga menjadi suri tauladan dan percontohan bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.